Oh, jadi kalian semua ini berdiri untuk Bapak Rehan ini yang ring 7 ini. Ya. Betul, Bapak Rehan Mujadi ini yang ring 7 ini loh harus mendapatkan keadilan. Justin for Bapak Rehan Ini Mujadi. karena jaksanya punya sentimen pribadi kemungkinan sama Pak Renhat. Dan kita ini, aku ya, yang punya urusan sentimen sama tuh jaksa. Siapa Tunggu jaksanya? dulu. Jadi yang apa pengacaranya Rehan ini Pak Nyoman. Betul. Iya, pengacaranya Oh, Pak Nyoman. Nyoman gue itu yang Iya sering dong. hampir korupsi. Mohon maaf Bang Joman gue, ngapain lo ngaku-ngaku? Oh ya, saya turun Obet ya, biar turun lagi ya. Makasih ya Obet ya. Oh baper. Oh, Nggak bisa, jangan baper Nyoman begitu dulu. kok. Oke, baik ya. Saya nggak akan kesini. Aku langkain nih live-nya Nggak ini ya. boleh baper begitu kok. Nggak Ya. boleh kau baper begitu kok. Jadi selama ini Oh, Bang aku- Nyoman Rai itu yang terkenal, pengacara terkenal dari Bali itu, yang selalu sahabat kita itu. Iya. Yang baik hati dan tidak sahabat kita sombong itu. saudara kita kok, sahabat kita saudara kita kok. Nggak bisa Iya. dibiarkan ini berarti gitu. Jadi ini Apalagi jaksanya, tahu nggak aku nama jaksanya? Apalagi nama jaksanya orang si Oming. Onak si Oming. Nama jaksanya tuh. enggak, jangan merempet kemana-mana ya. Tuan Koko nggak suka, jangan merempet kemana-mana ya. Kita bahas aja Rehan sama Pak Nyoman ya. Takut ya? Takut ya? Bukan takut. Aku malas kalau nyerempet ke sana kemari, nggak suka aku. Kalau nggak nyerempet, karena ini emang membahasnya udah dari sana kok. Enggak, jangan ke sana. Ira mengerti apa maksudku. Ira Ini mengerti. kasus, ini Nah, kasus apa sih? Kasus Renhat kasusnya Mujadi, Bang Cece. Nyoman yang dipegang Cece. Bang Nyoman Iya. Tentang apa? tentang jaksa yang mengkriminalisasikan seorang ini Rehan. Rehan itu sudah mau penangguhan penahanan, sudah dikabulkan di pengadilan oleh hakim. Tapi jaksa ini dengan kewenangannya menurut undang-undang dia tidak mau memberikan itu. Sedangkan si Rehan ini sudah ring 7. Apa sih ring 7 tuh ring jantung? Iya, ring jantung udah 7 ring. Rehan ini udah tua atau gimana sih? Diabetesnya di atas 600. Sakit. Umurnya berapa Rehan ini? Yang jelas dia bekerja di perusahaan ini sudah 34 tahun 7 bulan kan, 6 bulan lagi pensiun. Nah hitunglah kalau orang pensiun itu di atas 55 sampai 58 tahun kayak gitu. Dia Tunggu melakukan aku lihat, apa tunggu kok aku sampai lihat ditahan? umurnya. Dia Bukan, kasusnya- dia hanya merifan tiket dari apa coba Maira? Jelaskan Maira secara betul, secara detail. Awal. Singkat aja. Jadi Cici ini kan Bapak Renhat ini sudah bekerja 34 tahun 7 bulan dan 6 bulan lagi mau pensiun di perusahaan yang namanya PT Surya Pertiwi Persero Tbk. Perusahaan yang distributornya Toto yang wastafel, kloset kayak gitu. Nah, dia menjabat terakhir sebagai direktur pemasaran, penjualan seperti itu. Nah, perusahaannya mengeluarkan yang namanya program promo berhadiah, kayak gitu kan. Nah, programnya ini adalah kepada rekanan-rekanan penjualan mereka, perusahaan-perusahaan atau rekanan penjualan mereka yang mencapai target penjualan dapat promo tour. Kan ada 4 session promonya, ada Januari, ada apa sampai dari 2024 sampai 2025. Nah, dana promo itu sebesar 8 miliar untuk seluruh pemenang. Kan dana tiketnya aja tuh 8 miliar. Tapi dari 8 miliar itu ada 8 orang yang tidak jadi berangkat. Nah, itu dapat dana refund 60%. Kan? Nah, dari perusahaan ini menunjuk satu travel untuk hal itu. Nah, tapi refundnya ini lama.
Nah, Bapak Renard ini menggunakan dana pribadinya untuk mengembalikan dulu ke toko-toko, ke perusahaan-perusahaan yang pemenang itu dari dana pribadinya. Kayak gitu, tapi memang ada selisih, ya kan? Yang diberikan refund, akhirnya diberikan refund dari perusahaan travel ini 294 juta. Yang Bapak Renard ini cairkan ke orang ada 170 juta. Itu karena persoalan ada deal-dealan lah mereka. Gua kasih lu ya, karena gue kasih sekarang kayak gitu kan. Misalnya gue dapat berapa lah kayak gitu. Misalnya dia cairkan Januari, padahal itu cairnya nanti di April misalnya kan. Nah, disitulah ada keuntungan. Tetapi perusahaan ini, ya kan, kemudian melihat karena perusahaan travel ini langsung mentransfer ke rekeningnya Pak Renhard, dibilanglah sama perusahaan ini adalah penggelapan. Adalah penggelapan, kasus penggelapan dalam jabatan, kayak gitu kan. Nah, sementara kita mengetahui bahwa dana yang direfund itu bukan kerugiannya perusahaan, bukan haknya perusahaan, tetapi haknya pemenang. Di sini agak rancu ini. Di sini agak rancu. Nah, harusnya menurut kebiasaan tiket ini kan harusnya dari travel ke perusahaan, perusahaan nanti kasih ke pemenang. Duit refundnya harusnya juga begitu, dari travel ke perusahaan, perusahaan nanti kasih ke orang. Tetapi jalurnya langsung ke Pak Renhard karena Pak Renhard mengatakan saya sudah membayar mereka langsung aja ke rekeningku. Itulah yang dianggap sebagai kasus penggelapan. Nah, yang lebih parahnya lagi kasus ini adalah pada waktu itu ya lagi 6 bulan dia pensiun, tiba-tiba dia diberhentikan. Diberhentikan sementara dulu di Juli, Agustus dia dilaporkan ke polisi, September dia diberhentikan permanen. Berarti dia tidak berhak mendapatkan lagi yang namanya pesangon dan pensiun. Kayak gitu. Nah, pada saat dia ditahan, dia sudah mengajukan yang namanya penangguhan penahanan, tetapi sudah di ACC hakim, tetapi dilawan sama jaksa karena dia punya hak. Padahal dia sakit, kayak gitu. Padahal itu istrinya sudah menjamin tanda tangan dan uang jaminan 100 juta. Nah, sementara dalam pemberhentiannya itu tidak ada namanya SP1, SP2, SP3, nggak ada. Langsung aja diberhentikan. Kesimpulannya adalah bahwa Bapak Renhard ini memang melanggar secara prosedur, ya, melanggar cara misalnya harusnya ke sini dulu, itu pelanggarannya, tetapi itu bukan pidana, sementara dia dilaporkan pidana. Nah, perusahaan juga ada melakukan pelanggaran karena dia tidak dalam hal ini dia tidak membicarakan internal, nggak ada peringatan tertulis, peringatan lisan tertulis, nggak ada SP1, SP2 dan SP3. Sampai dengan saat pada waktu sidang terakhir 27 Mei, jaksanya itu tidak membawa surat. Itu yang membuat viral. Kayak gitu. Oke. Silakan Ci, tanggapi dulu Ci menurut Cici. Kerugian perusahaannya berapa sih nominalnya? Jadi kerugiannya itu dinilai dengan 294 juta senilai dana yang ditransferkan dari pihak travel ke Bapak Renhard. Sementara itu bukan duit perusahaan, itu haknya pemenang. Kayak gitu. Jadi perusahaan nggak rugi. Tapi ada perbedaan di dakwaan sama di penyidikan, itu gimana, Maira? Belum. Tetap kita ambil yang di dakwaan dulu. Kita nggak punya buktinya yang di penyidikan itu. Itu yang 48 juta? Itu 48 juta ada di dakwaan, tetapi itu aduh Mami Obet, itu kan sifatnya hadiah, kompensasi karena dia dari pihak travelnya. Kayak gitu. Masa udah mengabdi berapa tahun? 30 tahun ya mengabdi ya? 34 tahun 7 bulan, 6 bulan lagi. 35. Berapa? 44 tahun. 34 tahun 7 bulan. tahun. Itu kan kalau dari 34 bulan, tahun lagi. itu kan
Harusnya kan karyawan punya track record ya. Kalau memang track recordnya tidak punya masalah, kenapa jadi dipermasalahin sih? Cuman urusan salah prosedur. Betul, harusnya dibicarakan internal nggak, Ci? Iya kan? Kalau misalkan karyawannya baru setahun ya udahlah ya. Ini kan 34 tahun. Pasti ada track record. Makan Maksudnya selama 34 tahun bekerja. Kalau memang dia bermasalah dan berkasus udah dari lama kali gitu loh. Mungkin nggak mau bayar ini kali, nggak mau bayar pensiunan kali, mungkin tinggi kali bayar pensiunannya. Otakku sama otak Cici. Memang kami ini sepaket. Satu pikiran. Kayak mana? Ini kan aku bilang. Ini kemungkinan. Kalau Ini dihitung bisa kagak secara bayar. standar-standar yang biasa dipakai untuk orang kayak gitu, maka duit pesangon ya, karena bukan duit pensiunan, pesangon yang sekali terima, itu bisa 3 sampai 4 miliar. Betul lah. Apalagi perusahaan besar. Pasti gede lah itu. Secara apalagi Bapak Rehat ini kan bukan karyawan biasa. Beliau kan menjabatnya direktur pemasaran kan. Nggak mungkin lah. Gilingan duitnya kan gede itu. Emang ya aku bilang ini perusahaan jahara banget ya. Dugaan gua Sampai sih kayaknya mengkriminalisasi. dugaan gua sih akal-akalan aja lah ini mah. Iya. Dugaan Kan ya. sama kan kemudian kita merah sama Cici kan? Ya udahlah biar bapak itu cepat bebas. Kasihan Berarti ini sekarang ditahan dia? Tahan. Posisinya lagi sakit pula, ditahan, lagi sakit pula. Sakitnya sakit Di mana? parah. Ditahannya di Udah Jakarta? dia punya jantung, Di Jakarta. udah atau jantung, diabetes, kolesterol, segala ada. Darah tinggi. Orang di mana kasusnya di Jakarta tuh mana nih? Baik, mana hostnya? Lokasinya ditahan di mana? Jakarta. Di Jadi Salemba. di sidangnya di PM Jakbar. Sidangnya di PM Jakbar. Kasihan ya. Kasihan. Tadi tuh Bang George apa semua itu udah membahas kasus ini dan prihatin kayak gitu. Ya, ini udah bermalam-malam, Cici. Cici kemana aja? Aku liburan sayang baru balik. 3 hari. Ntar aku mau ini dulu, mau naruh piring. Oke. Ya, aku gitu aja Kak. Seperti